Ketika kita semakin ingin dekat dengan Allah, tapi saya merasa ujiannya makin berat gitu. Jadi semakin dekat Allah ngasih kasih sayangnya, tapi mungkin dengan cara ada kepedihan, ada sakit, ada sesuatu yang menurut secara manusiawi sepertinya itu kok jadi begini ya gitu. Padahal saya nah, jadi udah sama pertanyaannya. Ya, Ibu saya kira lagi nanya, ternyata manggil temennya. Astagfirullah. Nah, ya Bu, dari Malang. Oh, baru datang. Wah, gimana tuh? Harus di saya dulu mungkin Pak. Atau ada yang lain dulu, enggak Bu? Enggak. Boleh acungkan tangannya. Iya. Enggak, yang nanya yang pegang mikrofon. Iya saya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Ibu Heti dari Kopo Pak. Ada satu pertanyaan yang terus jadi pertanyaan di hati ketika kita semakin ingin dekat dengan Allah, tapi saya merasa ujiannya makin berat gitu. Jadi semakin dekat Allah ngasih kasih sayangnya, tapi mungkin dengan cara ada kepedihan, ada sakit, ada sesuatu yang menurut secara manusiawi sepertinya itu kok jadi begini ya gitu. Padahal saya sudah ingin begitu dekat dengan Allah, ujiannya malah tambah naik gitu ya. Berusaha berdoa selalu semoga dikuatkan, tapi mungkin saya minta saran ke AA bagaimana agar hatinya itu tidak goyah, karena kadang-kadang ya syaiton terus ngegoda gitu, biar tuh geningan kamu jadi beriman teh diuji nak kieu gitu, ada aja waswisunya itu. Jadi bagaimana baiknya menurut AA? Terima kasih. Ibu sendiri maunya gimana? Maunya makin dekat sama Allah gitu. Itu yang paling penting. Ibu punya anak sekolah enggak? Nah, sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Mau anaknya ujiannya udah SMP ada, SMA ada, udah lewat ya? Sudah lewat. Mau anaknya diujinya ujian TK terus? Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau SMA kira-kira maunya ujian SMA atau ujian SD? SMA. Ya, nggak mau ya ibu anaknya kuliah pakai ujian TK-an. Betul. Ibu bahkan bayaran untuk bayarin anak diuji, benar? Iya Pak. Ibu dulu kan ngebiayain anak supaya anak dapat ujian, benar? Betul. Betul tidak? Betul. Dan ibu tidak mau ujian anak yang cetek-cetek, betul tidak? Karena nggak akan kepake ilmunya kalau ujiannya tidak sesuai gitu Bu. Ya udah, penting ibu paham itu. Ini saya bacakan hadis Rasulullah SAW. Inna uzmal jazai ma'al uzmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan ya, atau cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menimpakan ujian untuk mereka. Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang ridho kepada ujian yang Allah berikan, maka Allah akan ridho kepadanya. Barang siapa yang murka kepada ujian dari Allah, Allah murka kepadanya. Jadi kalau ibu ingin dicintai Allah, memang akan diuji. Dan kuncinya sederhana Bu, ridho, terima aja. Nggak usah kenapa begini, kenapa begitu. Pasti ini yang terbaik dari Allah. Ibu punya dosa tidak? Banyak. Nah, ibu mau diampuni? Pengen. Rasa sakit, pedih itu bagian dari penggugur dosa. Amin ya Allah. Ada dosa yang tidak bisa ketebus dengan sholat kita, karena sholat kita tidak khusyuk sama sekali. Zikir kita ala kadarnya, sedekahnya sisa uang sedikit ya. Kemudian dosa kita banyak, mata, mulut tuh terus-terusan.
sedangkan Allah menginginkan kita bersih. Tobat kita sedikit, ya pasti dikasih penghapus. Nah, penghapusnya itu beragam kepahitan. Terima aja, ya Allah saya terima. Nanti lapang aja. Yang bikin berat itu enggak nerima. Kenapa begini? Nah, itu yang bikin berat. Udah terima, saya terima ya Allah. Takdir ini saya terima dan tolong saya bisa selamat dari ujian ini. Gitu. Gimana tuh ibu maunya sekarang? Ibu teh mau nyeplos aja gitu ya, kan? Ya, salah satunya pengen mulu nyut aja kan. Dosa banyak, ibadah kurang khusyuk, dosa nambah banyak, amal cuma sedikit. Allah sayang, ingin kita jadi ahli sorga. Pembersih kita ngebersihinnya kurang, ya dibersihkan. Betul tidak? Kayak ibu punya anak, badannya kotor, lalu anak suruh mandi tapi nggak bersih, dibersihkan nggak oleh ibu kan? betul. Karena sayang kan? Ya, Digosek oleh ibu, disiram anak ibu, benar? Atau dibiarin aja kotor? dibersihkan. Ya begitu. Karena dendam sama anak atau gimana? Karena sayang kan? Iya, karena sayang. Terima aja bu. Baik, Katakan ya Allah saya terima. Saya terima. Nah, ketika bicara itu dan hati nerima, hati dilapangkan oleh Allah. Jadi yang bikin berat itu enggak nerima. Yang bikin nyesek itu enggak nerima. Ketika nerima langsung ringan. Percayalah. Ya Ustaz. Jadi gimana tuh sekarang? Ya, belajar menerima dengan ikhlas. Belajar menerima dengan terima. ikhlas. Ibu ingat aja, ini Allah sedang membersihkan dari dosa-dosa saya. Terus gimana udah diterima? Tobat. Nah, tobat yang bagus nanti meringankan juga. Terima kasih ya Bu, sudah mengingatkan kami semua. Terima kasih hadirin, sudah sekian cukup. Dari Malang mana tadi acungkan tangan? Alhamdulillah. Hampir aja nyebut bawa bakso, enggak boleh, dibiasakan nunggu oleh-oleh itu ya. Terus kalau ada orang yang pergi, jangan juga jangan lupa dong bawain oleh-oleh, enggak boleh, itu nyusahin orang ya kan. Kayak mau berangkat haji, jangan lupa ya oleh-olehnya, enggak boleh berharap begitu ya. Kita yang ngebekelin, nih saya bekelin 200.000, jangan lupa ya oleh-olehnya 2 kali lipat. Nah, itu juga. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.